Ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang tiga hal ya. Tiga hal tersebut yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang tugas untuk mata kuliah saya. Lalu yang kedua, saya akan membahas tentang ujian susulan bagi yang UTS atau UAS-nya belum bisa mengikuti di jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas tentang materi perkuliahan. Kita singgung. Langsung saja untuk poin yang pertama, yaitu tentang tugas ya. Jadi untuk kelas saya itu tugas ada dua, yaitu tugas kelompok dan tugas individu. Adapun untuk tugas individu, mata kuliah sistem operasi itu sudah pernah saya berikan sebelum UTS dan itu sudah kalian kumpulkan. Tapi selain itu untuk nilai individu juga saya ambil berdasarkan absensi kalian. Nah, absensi yang mana yang saya maksud? Absensi yang saya maksud adalah ketika kalian absen melalui e-kampus, kemudian mengetikkan apa yang kalian pahami berdasarkan materi yang telah saya berikan itu akan saya anggap ada tambahan nilai tugas individu. Tapi apabila kalian hanya menulis hadir Pak saja atau saya hadir, ya intinya seperti itu akan saya anggap sekedar hadir, tapi tugas individunya tidak bertambah. Untuk itu bagi yang kemarin merasa hanya memberikan komentar sekedar kata hadir Pak atau Pak saya hadir dan sejenisnya, silahkan untuk dibuka lagi di absensi pertemuan mana yang kalian memberikan absensinya seperti itu dan segera untuk dapat diperbaiki sebelum UAS ya. Itu untuk tugas individu. Kemudian terkait tugas kelompok, pada pertemuan 1 itu sudah pernah saya sampaikan ke ketua kelas bahwa yang namanya tugas kelompok ini saya mengharapkan bahwa satu kelas itu akan dibagi ke dalam 10 kelompok, dan itu sudah pernah dibagikan oleh ketua kelas di awal pertemuan. Nah, dari situ kemudian saya memberikan tugas melalui video itu ya. Di pertemuan 12 itu saya sampaikan bahwa silahkan kalian melakukan instalasi tools Rapid Miner di sistem operasi, boleh Linux, boleh Ubuntu. Untuk versinya saya bebaskan. Nah, itu cara penginstalannya silahkan divideokan dari mulai menginstal Java-nya sampai menginstal Rapid Miner-nya. Itu dibuat tutorialnya, divideokan. Kemudian dari video yang telah dibuat silahkan dapat diupload di YouTube boleh, di Google Drive boleh, atau media yang lain boleh. Yang penting linknya bisa di-share dan saya bisa buka. Kemudian saya sudah memberikan batas waktu yaitu tanggal 3 Januari kalau nggak salah, 3 atau 4 Januari. Jadi sebelum tanggal itu silahkan diupload tugasnya ke link yang sudah saya sediakan. Nah, ketika penguploadan misalkan dalam satu kelompok itu ada 3 orang, maka yang mengupload cukup 1 orang ya. Ketika satu kelompok itu ada 3 orang, yang mengupload cukup 1 orang, jangan semuanya mengupload, nanti datanya ganda. Dan yang diupload nanti adalah nama anggota dan linknya ya. Jadi pastikan kalau kalian menguploadnya tidak di YouTube, misalkan di Google Drive, itu pastikan open access ya. Artinya saya bisa melihat video tersebut. Kalau kalian masih kunci ya saya nggak mungkin menghubungi kalian ya, saya anggap tidak mengumpulkan tugas. Untuk itu, untuk lebih amannya saya sarankan kalau mau ngupload tugas di YouTube aja. Itu nggak perlu setting-setting, kalian tinggal copy linknya dan saya bisa buka. Adapun misalkan dalam satu kelompok yang tadi misalkan ada 3 orang, ada salah satu anggota yang menurut kalian tidak aktif, silahkan waktu pengumpulan tugas itu boleh tidak dicantumkan namanya.
Tapi kalau kalian merasa kasihan sama teman kalian atau seperti apa, karena mungkin teman dekat mau tetap nyantumin, ya silahkan juga. Karena memang untuk tugas kelompok ini saya tidak bisa memantau keaktifan per individu ya. Keaktifan per individunya tidak bisa saya pantau, yang bisa memantau adalah teman-teman dalam satu kelompok. Untuk itu silahkan dikerjakan dengan sebaik mungkin untuk tugas kelompoknya, sehingga dapat diselesaikan dengan baik gitu. Saya rasa itu untuk tugas. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang ujian susulan. Adapun untuk ujian susulan di kelas saya akan saya adakan 1 minggu setelah UAS. Misalkan UASnya itu selesai pada hari Minggu tanggal 30 misalkan ya, maka ujian susulannya itu akan bisa saya adakan antara tanggal 1 sampai tanggal 7. Silahkan bisa menghubungi langsung saya. Baiknya sih langsung ke kampus saja biar saya ketemu, tahu alasannya kenapa nggak ikut. Nah, kalau lewat dari itu gimana Pak? Ya kalau lewat itu ya tergantung mood saya. Kalau mood saya nggak boleh susulan ya nggak bisa susulan karena udah lewat waktu ya. Tapi kalau saya rasa alasannya tepat ya mungkin tetap saya adakan. Tapi waktu yang saya tolerir itu 1 minggu setelah UAS. Harinya nggak harus hari Rabu, boleh hari yang lain silakan. Adapun saya ada di kampus itu bisa kalian lihat jadwalnya di profil WhatsApp saya yang ada di grup. Itu kan ada nomor saya, silahkan dibuka profilnya. Itu ada jadwal kapan saya berada di kampus. Untuk ruangan saya sendiri ada di gedung B, lantai 2, ruang LPPM. Itu untuk ujian susulan. Nah, syaratnya apa yang perlu dibawa ketika ingin mengikuti susulan? Ketika kalian ingin mengikuti susulan, berarti syarat yang perlu dibawa adalah kartu ujian, dan yang kedua menunjukkan bukti lunas administrasi. Untuk bukti lunas administrasi bisa ditunjukkan melalui e-kamus kalian, melalui handphone masing-masing juga boleh. Tapi untuk kartu ujian silahkan dapat dicetak. Jadi itu untuk ujian susulan baik UTS ataupun UAS ya. Apabila ada pertanyaan tentang tugas individu, tugas kelompok, ujian susulan UTS ataupun UAS, silahkan dapat ditanyakan dahulu sebelum saya bahas ke poin ketiga yang tadi saya singgung di depan. Sudah jelas? Nggak ada yang tanya? Oke, kalau udah jelas. Selanjutnya saya seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin membahas tentang materi perkuliahan, yaitu tentang penjadwalan CPU. Kenapa untuk penjadwalan CPU ini saya bahas? Karena saya lupa ini menjanjikan di kelas ini atau di kelas sebelumnya ya tentang sistem operasi. Itu saya bilang bahwa saya akan buatkan video tentang materi yang ada algoritma-algoritmanya atau ada perhitungan-perhitungannya gitu ya. Tapi kemarin saya baru bikin satu yaitu tentang deadlock, dan itu mungkin kurang lengkap ya. Jadi silahkan bisa sambil dipelajari lagi. Tapi yang lebih penting lagi ada juga materi tentang penjadwalan ya, dimana di penjadwalan ini ada algoritma-algoritma yang mana langkah-langkahnya saya rasa kalau dibaca aja bisa jadi beberapa mahasiswa merasa kurang paham karena berbeda dengan materi-materi yang lain yang notabene sifatnya tekstual. Kalau ini ada logika berpikirnya. Untuk itu akan saya bahas pada pertemuan ini gitu ya. Itu akan saya bahas pada pertemuan ini. Dan kemarin tuh sebenarnya kenapa kok nggak saya buatkan videonya itu karena saya sedang membantu untuk pengurusan akreditasi program studi baru, jadi belum sempat kepegang. Jadi makanya saya anggap itu hutang, jadi saya bayar malam hari ini. Pertemuan, bentar saya buka filenya dulu.
Jadi bagi kalian yang ingin sambil buka materinya, silahkan buka e-kampus kalian masing-masing. Bagi yang belum download materinya, mungkin yang kemarin hanya baca-baca dari e-kampus, itu bisa dibuka di materi pertemuan 10 tentang penjadwalannya. Kalau kalian punya bukunya ya silahkan dibuka materi tentang penjadwalan. Ini kelihatan tidak ya? Yang saya share apakah terlihat? Kelihatan ya? Oke. Nah, saya akan bahas tentang penjadwalan CPU. Kenapa kok penjadwalan itu penting? Seperti yang kalian tahu, CPU, setiap komputer itu memiliki yang namanya CPU, Control Process Unit. Yang namanya aja kontrol berarti mengontrol, proses berarti mengontrol proses, unit berarti unit yang mengontrol proses. Artinya di dalam CPU itu ada proses-proses yang dikontrol. Dan salah satu pengontrolan prosesnya seperti apa? Pengontrolan prosesnya salah satunya adalah melakukan penjadwalan. Yang dijadwalkan apa? Yang dijadwalkan adalah proses mana yang akan lebih dahulu dikerjakan di CPU. Nah, proses itu apa? Proses itu ya task yang diberikan oleh user kepada komputer. Task itu tugas ya, tugas yang diberikan oleh user pada komputer untuk dikerjakan. Nah, yang mengerjakan itu nanti tasknya dipecah dalam proses-proses yang mana proses-proses tersebut akan dieksekusi oleh CPU berdasarkan penjadwalan-penjadwalan tertentu. Kira-kira begitu. Adapun untuk penjadwalan itu ada beberapa algoritma. Yang pertama itu ada algoritma FCFS atau first come first serve. Lalu yang kedua ada algoritma mana nih? Kelewat. Ada algoritma short job first scheduler atau SJF. Lalu yang ketiga ada algoritma priority scheduling. Lalu ada algoritma round robin scheduling. Jadi yang dibahas pada materi kita ini ada 4 algoritma, yaitu FCFS, lalu SJF, lalu priority scheduling, dan yang terakhir round robin scheduling. Kita bahas satu per satu. Yang pertama tentang FCFS. Di FCFS seperti yang tadi saya singgung, yaitu tujuannya adalah untuk menjadwalkan proses. Di sini proses itu disimbolkan dengan huruf P. Kalau ada P1, P2, P3 ini artinya ada proses 1, proses 2, dan proses 3. Setiap proses memiliki rentang waktu pengerjaan. Butuh alokasi waktu pengerjaan yang disebut burst time ya, atau burst time nih ya. Punya rentang waktu pengerjaan. Untuk contoh dari first come first serve, dari namanya aja ini udah kelihatan ya, first come. Berarti yang pertama kali datang nanti pertama kali dijadwalkan. Proses yang pertama kali datang, maka proses itulah yang akan pertama kali dijadwalkan. Nah, sebenarnya algoritma FCFS ini kalau kalian masih ingat mata kuliah struktur data yang mungkin kalian sudah ambil beberapa semester yang lalu, itu pernah dibahas juga yang namanya algoritma stack. Algoritma stack, di mana algoritma stack dia mengusung konsep first in first out atau FIFO. Bedanya kalau FIFO dia itu penerapannya adalah ke dalam tipe data array. Sedangkan untuk first come first serve
ini penerapannya adalah untuk penjadwalan CPU. Jadi konsepnya sebenarnya sama. Yang pertama kali masuk, pertama kali dilayani. Atau kita bisa lihat contohnya seperti ini biar lebih mudah. Misalkan P1 dia memiliki burst time 24, P2 memiliki burst time 3, P3 memiliki burst time 3. Artinya P1 ini membutuhkan waktu pekerjaan 24. Ini satuannya belum ditulis ya, satuannya milidetik. P1 memiliki burst time pengerjaan yaitu 24 milidetik, baru P1 ini prosesnya baru akan selesai. P2 ini memiliki burst time sebanyak 3 milidetik, baru P2 ini prosesnya bisa selesai. P3 dia memiliki burst time sebanyak 3 milidetik dan barulah prosesnya juga akan selesai. Nah, di sini bisa kita contohkan untuk penjadwalan SPSS, berarti pelayanannya ini seperti apa? Pelayanannya seperti ini. Maka karena yang pertama kali datang ya FC tadi P1, maka P1 dululah yang akan dikerjakan. Maka untuk penggambarannya dapat dilakukan menggunakan Gantt chart. Kalau di buku itu digambarkan menggunakan graf ya. Kalau di sini bisa menggunakan Gantt chart. Nah, di sini bisa kita lihat P1 dia dikerjakan pertama kali, maka dia dieksekusi mulai milidetik ke 0. Dia dieksekusi mulai milidetik ke 0. Karena dia dikerjakan sepanjang 24 baru selesai, maka dia selesai di milidetik ke 24. P2 ini tidak akan dieksekusi karena P1 masih dieksekusi, sehingga dia dieksekusinya ketika P1 selesai. Artinya P1 selesai ke milidetik berapa? Selesainya ke milidetik 24. Artinya maka dia dikerjakan ke milidetik 24. P2 prosesnya butuh waktu burst time berapa lama? Oh, 3 milidetik, berarti 24 tambah 3. P2 selesai pada milidetik ke 27. Karena tadi pengerjaannya 3 ya, 3 milidetik. Lalu ada lagi P3. P3 dia hanya bisa dieksekusi ketika P1 dan P2 selesai. Maka dia dieksekusi ke milidetik ke-7. Dan dieksekusi sepanjang burst time 3 milidetik. Artinya dia baru selesai ke milidetik 30. Dan di sini bisa kita lihat ya. Masing-masing proses memiliki waktu tunggunya. Jadi kalau kita membicarakan algoritma, kita akan membicarakan juga tentang efektivitas algoritma. Nah, salah satu cara untuk menghitung efektivitas suatu algoritma adalah dengan melihat waktu eksekusi. Kalau di sini kita bisa melihat dengan menghitung rata-rata waktu tunggu. Maka untuk mengetahui rata-rata waktu tunggu atau average waiting time atau AWT, maka kita perlu tahu waktu tunggunya per prosesnya berapa, baru kita bisa rata-rata. Di sini P1 karena dia pertama kali datang dan dia langsung dilayani, maka dia hanya butuh waktu tunggu 0 milidetik ya. Jadi dia dieksekusi ke 0 milidetik. P2 karena dia dieksekusi setelah P1 selesai, maka dia dieksekusi ke milidetik 24. Sedangkan P3 karena dia harus menunggu P1 dan P2 selesai, dia baru bisa dieksekusi ke milidetik 27. Sehingga tadi ya, kalau kita ingin mengetahui rata-rata waktu tunggunya atau AWT-nya dapat dihitung, tinggal kita totalkan dibagi jumlah P-nya. Tinggal kita jumlahkan, kita bagi total P-nya. Berarti 0 tambah 24 tambah 27 berarti 52 ya, 51 ya, 51 bagi 3 dapatlah 17 milidetik. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini 17 milidetik itu suatu satuan waktu yang cukup lama ya Mas Mbak. 17 milidetik waktu tunggu setiap proses rata-ratanya segitu, itu artinya cukup lama. Makanya
bisa dikatakan bahwa FCFS ini optimasi algoritmanya kurang. Nah, solusinya gimana biar waktu tunggunya bisa lebih cepat? Salah satu cara yang digunakan oleh FCFS ini agar waktu eksekusinya bisa optimal adalah sebelum melakukan penjadwalan, maka proses-proses yang telah datang itu akan diurutkan berdasarkan burst time yang paling kecil. Ya. Proses-proses yang sudah datang akan diurutkan berdasarkan burst time yang paling kecil. Maka apabila ini diurutkan burst time yang paling kecil, P2 akan menjadi urutan yang pertama. P3 akan menjadi urutan yang kedua karena burst time-nya kan sama ya. Kalau sama ya tinggal urutan prosesnya. P1 karena burst time-nya paling besar, dia dieksekusi paling akhir. Sehingga apabila digambar Gantt chart-nya, P2 dikerjakan yang pertama, dari milidetik ke 0 sampai milidetik ke 3. Setelah P2 selesai baru mengeksekusi P3. Ya, berarti dia dimulai dari milidetik ke 3 sampai milidetik ke 6. 6 ini berarti ya mulainya berapa ditambah burst time-nya ini ya, jadi 6. Lalu P1 karena dia dieksekusi paling akhir, maka dimulai dari milidetik ke 6 ditambah burst time-nya 24, berarti 30. Nah, di sini bisa kita identifikasikan bahwa P1 memiliki waktu tunggu, ini kan P1 ya, memiliki waktu tunggu sepanjang 6 milidetik. P2 dia memiliki waktu tunggu karena dia pertama kali dieksekusi adalah 0 milidetik. P3 dia memiliki waktu tunggu 3 milidetik. Nah, apabila diambil rata-ratanya bagaimana? Kalau diambil rata-ratanya berarti tinggal dijumlahkan terus dibagi jumlah prosesnya. 6 tambah 0 tambah 3, 9 bagi 3. Dapatlah 3 milidetik. Nah, 3 sama 17 kan kecilan 3, artinya dengan melakukan pengurutan burst time atau proses yang memiliki burst time paling kecil dan dieksekusi lebih dahulu akan memberikan rata-rata waktu tunggu yang lebih cepat. Nah, berdasarkan hal ini kemudian muncullah yang namanya algoritma SJF. Ini saya hapus dulu. Muncullah algoritma SJF. Di mana algoritma SJF ini sesuai dengan konsepnya tadi, yaitu diurutkan dulu. Diurutkan dulu yang mana datangnya paling cepat dan burst time-nya paling kecil. Sesuai namanya, SJF ini Short Job First Scheduler, artinya proses yang memiliki burst time paling short atau pendek ya, paling pendek, maka dia yang akan pertama kali dijadwalkan. Adapun untuk Short Job First Scheduler atau SJF ini, dia metodenya ada dua mas mbak. Yang pertama bisa dilakukan menggunakan non preemptif, dan yang kedua bisa dilakukan dengan menggunakan cara preemptif. Jadi SJF itu ada dua, non preemptif dan preemptif. Non preemptif itu bagaimana? Non preemptif itu apabila ada proses yang sudah terlanjur dieksekusi, maka dia tidak akan bisa dijeda meskipun ada proses lain yang datang dengan burst time yang lebih kecil. Saya ulangi yang non preemptif. Non preemptif adalah metode pada SJF yang apabila suatu proses telah dieksekusi dan datang lagi proses yang lain dengan burst time lebih kecil, maka proses yang pertama tadi dieksekusi tidak bisa dijeda sampai selesai. Sedangkan yang preemptif kebalikannya. Ketika ada suatu proses dieksekusi, tapi pas waktu berjalan itu ada proses lain yang datang dengan burst time yang lebih kecil, maka proses tersebut akan ditunda dulu untuk dilanjutkan ke proses yang burst time-nya lebih kecil. Itu bedanya non preemptif dan preemptif. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di
contoh. Ini adapun ini contoh yang non preemptif dulu ya. Ini yang contoh non preemptif. Di sini kita bisa lihat bedanya dengan yang tadi. Di sini ada arrival time. Arrival time itu ya waktu kedatangan ya. Kalau yang pertama tadi waktu kedatangannya itu sama semua ya. Karena nggak dicantumin artinya waktu kedatangannya bareng. Cuma urutan prosesnya aja yang menentukan. Kalau di sini waktu kedatangannya beda-beda. Arrival time ini berarti bisa dilihat P1 itu datang ke milidetik ke-0, P2 datang ke milidetik ke-2, P3 datang ke milidetik ke-4, P4 datang ke milidetik ke-5. Seperti yang saya contohkan tadi, yang bisa dieksekusi dulu adalah yang burst time-nya paling kecil. Kalau kita lihat dari tabel ini, yang paling kecil sebenarnya adalah P3. Tapi P3 ternyata di milidetik ke-0 belum datang. Artinya ini tidak dieksekusi dulu. Karena belum datang mau dieksekusi bagaimana? Kan nggak bisa dieksekusi. Belum datang P3. Yang lebih kecil lagi yang mana? Oh, ada P2 dan P4. Tapi P2 dan P4 ini juga belum datang di milidetik ke-0. Nah, yang lebih cepat lagi yang mana? Oh, P1. P1 ada temennya nggak yang datang ke milidetik ke-0? Nggak ada, cuma P1. Artinya P1 akan dieksekusi lebih dulu. Maka P1 karena dia non preemptif ya, dia dieksekusi mulai milidetik ke-0 sampai milidetik ke-7. Karena dia butuh burst time sebanyak 7. Meskipun P2 ini sudah datang ketika milidetik ke-2. P2 ini di milidetik ke-2 sini sudah datang dia. Sedangkan P3 dia datang di milidetik ke-4. Di sini dia sebenarnya juga sudah datang nih P3 nih. Lalu P4 juga sudah datang ke milidetik ke-5. Sini ya, ini P4. Ini sudah datang semua. Maka setelah mengerjakan P1 yang dikerjakan mana? Apakah P2 dulu? Ataukah P3 dulu? Apakah P4 dulu? Yang dikerjakan adalah yang burst time-nya paling kecil dan dia sudah datang. Yang mana? Oh, berarti P3. P3 dia datang ke milidetik ke-4. Ini sudah datang dia di sini. Maka ke milidetik 7 dia sudah siap untuk dieksekusi. Dieksekusi sepanjang burst time 1. Berarti P3 dari 7 sampai 8 ini sudah selesai. P3 sudah selesai. Lalu selanjutnya yang mana? Kan sama-sama Pak, burst time-nya sama-sama 4. Berarti yang mana dulu nih? Kalau burst time-nya sudah sama-sama 4 dan sama-sama sudah datang, maka dilihat yang datangnya lebih awal yang mana? Oh, yang P2. Berarti yang dikerjakan P2 dulu. P2 sebanyak berapa? 4. Karena dia dieksekusi dari milidetik ke-8 ditambah 4 jadi selesai di milidetik ke-12. Lalu dilanjutkan ke P4. Dia dieksekusi dari milidetik ke-12, dia selesai ke milidetik 16. Nah, di sini kita tinggal tentukan berapa waktu tunggu dari masing-masing proses. Adapun untuk P1, karena dia dieksekusi lebih awal, paling awal duluan, berarti dia nggak perlu nunggu sama sekali, maka waktu tunggunya 0. P2, karena dia datangnya di milidetik kedua, dan dia dieksekusi di milidetik ke-8 ini ya, datangnya milidetik kedua, dieksekusi milidetik ke-8, artinya berarti 8 kurangi 2, dapatnya 6. Ini kok ditulis 26, ini salah ketik, berarti typo. P2 adalah 6. P3 gimana? P3 karena dia datang ke milidetik ke-4 ya ini, dan dia dieksekusi milidetik ke-7, maka 7 kurangi 4, artinya dia waktu menunggunya adalah 3. Sedangkan P4 karena dia datangnya di milidetik ke-5 dan dieksekusinya baru di milidetik ke-12, maka 12 kurangi 5, artinya waktu tunggunya adalah 7. Kemudian seperti yang tadi tinggal dijumlahkan kemudian dibagi jumlah prosesnya, maka diperolehlah rata-rata waktu tunggu
0 tambah 6 tambah 3, 9 tambah 7, 16. 16 bagi 4 diperoleh 4 mili detik. Ini menggunakan cara non preemptif, di mana proses yang sudah berjalan, meskipun ada proses lain yang datang dengan waktu rata-rata eksekusi lebih pendek, waktu burst time lebih pendek, maka proses yang berjalan tidak dapat dijeda untuk mengerjakan proses yang lebih pendek burst time-nya tadi. Ini non preemptif. Lalu dengan contoh yang sama akan dicoba dikerjakan menggunakan preemptif, cara preemptif. Maka bisa kita lakukan, yang paling datang duluan yang mana? Oh, yang paling datang duluan adalah P1. Maka P1 tetap dikerjakan dulu. P1 dikerjakan. Tapi di mili detik kedua ternyata datang P2. P2 ini membawa burst time yang lebih kecil daripada P1, maka P1 berhenti dulu. Berhenti di mili detik keberapa? Berhenti di mili detik kedua untuk digantikan oleh P2. Berarti ini sisa berapa? 7 kurangi mili detik kedua, berarti sisa 5. 4 dieksekusi. Maka P2 dieksekusi. Ternyata P2 baru berjalan 2 mili detik, datanglah P3, di mana P3 ini dia memiliki burst time sepanjang 1 mili detik, sehingga 1 ini lebih kecil dari 4, maka P2 diberhentikan dulu. Karena dia sudah berjalan sebanyak 2 mili detik, maka sisa 2 ya. Nah, 1 dikerjakan P3 dari 4 ke 5 karena cuma 1 ya, dia selesai. Lalu karena dia selesainya ke mili detik ke-5, ternyata P4 juga sudah datang. Nah, P4 ini kira-kira nilainya kan 4 ya. 4 sama 2 sama 5 besaran yang mana burst time-nya? Oh, masih besaran 4, 2 lebih kecil gitu ya. Maka yang dikerjakan adalah P2. Maka P2 dikerjakan lagi. Enggak langsung P4 karena P4 nilainya 4, di sini nilainya 2. Maka dari 7 tambah 4 5 tambah 2 gitu ya, 7. Ketika ini sudah selesai, lalu dipilih nih antara P1 dan P4, burst time-nya kecil yang mana? 5 dan 4 kecil yang mana? Oh, kecilan angka 4. Berarti yang dikerjakan adalah P4 dulu. P4 dikerjakan. Dia selesai, baru dikerjakan yang terakhir P1 ini ya, 5. Karena dia sisanya tadi paling besar. Sehingga untuk waktu rata-rata tunggunya, waktu tunggunya per masing-masing proses seperti ini. P1 dia waktu tunggunya adalah 0, tapi berhenti di mili detik kedua dan dieksekusi lagi ke mili detik 11. Artinya 11 kurangi 2 hasilnya 9. 9 tambah 0. Artinya dia waktu rata tunggunya 9. Lalu P2 karena dia datangnya ke mili detik kedua, dieksekusi ke mili detik kedua, ini artinya waktu tunggunya 0. 0 sampai mili detik keempat berhenti dan dieksekusi lagi di mili detik kelima. Berarti 5 kurangi 4 hasilnya 1. 1 tambah 0 1. P3 karena dia datangnya ke mili detik keempat dan langsung dieksekusi, maka dia nggak nunggu sama sekali. Artinya waktu rata-rata tunggunya 0. Dan P4 karena dia datangnya mili detik ke-5 dan dieksekusinya mili detik ke-7, maka 7 kurangi 5 hasilnya 2. Ini typo ya, salah tulis lagi nih. Hasilnya 2. Maka dijumlahkan 9 tambah 1 tambah 0 tambah 2, artinya dapat 12. 12 bagi 4 3 mili detik. Untuk kasus ini dapat diketahui bahwa dengan menggunakan algoritma SJF preemptif dapat memberikan waktu rata-rata tunggu yang lebih kecil daripada
SJF non preemptif untuk kasus ini. Lah Pak, bagusan yang preemptif atau non preemptif? Sebenarnya sama-sama bagusnya tergantung kasusnya. Karena ini sudah ada proses sorting boost time-nya. Nah, sampai sini sebelum bahas dua algoritma yang lain, apakah ada yang tanyakan? Silahkan. Bingung atau paham? Saya harap paham ya. Lanjut ya. Kalau udah paham, saya lanjutkan. Nah, itu untuk SJF dan FCFS. Selain SJF dan SJFS, ada juga algoritma priority scheduling. Nah, di priority scheduling ini, kita tidak perlu lagi melihat yang namanya boost time atau urutan proses kedatangan sekalipun. Yang perlu kita perhatikan hanyalah seberapa prioritaskah itu. Nah, maka yang menentukan prioritas siapa? Nanti biasanya CPU secara otomatis menentukan mana yang prioritas. Atau bisa dibantu, biasanya ada algoritma tertentu yang untuk menentukan prioritasnya. Semakin diprioritaskan, maka semakin lebih dulu dikerjakan. Nah, apabila ada prioritasnya sama-sama diprioritaskan, yang dikerjakan mana? Yang dikerjakan adalah yang paling kecil urutan prosesnya. Misalkan nih, di sini ada tabel seperti ini. Dapat kita lihat bahwa P1 prioritas ketiga, P2 prioritas pertama, P3 prioritas 3, P4 prioritas 4, dan P5 prioritas kedua. Maka urutan proses yang akan dijadwalkan lebih dahulu adalah P2 dulu karena dia urutan prioritas pertama. Lalu P5 dulu karena dia urusan proses kedua. Lalu P1 dulu karena sama-sama 3 dengan P3 nih ya, sama-sama prioritas ketiga. Dan urutan prosesnya ini lebih cepat P1. Makanya urutan ke-3. Lalu P3 kan nilai prioritasnya juga 3 ya, 4. Lalu P4 terakhir ya. Maka ketika dibuat grand chart-nya hasilnya seperti ini. Yang dikerjakan yang mana dulu? Oh, P2 dulu. Boost time-nya berapa? Boost time-nya 1. Maka dimulai dari milidetik ke 0 sampai 1. Lalu yang dikerjakan lagi adalah P5. P5 boost time-nya berapa? 5. Tadi berhenti di milidetik 1, berarti 1 tambah 5 6. Ini P5 sudah dikerjakan. Lalu dilanjutkan lagi, urutan ketiga adalah P1. Boost time-nya berapa? 10. Karena tadi berhenti di milidetik ke 6 tambah 10. Dia selesai milidetik ke 16. P1 selesai. Lalu dilanjutkan P3. Dia boost time-nya cuma 2, berarti 16 tambah 2. P3 selesai. Dan yang terakhir, meskipun boost time P4 hanya 1, karena dia paling tidak diprioritaskan, maka dia dieksekusi paling akhir, jadi 19. Maka untuk waktu rata-rata tunggunya bagaimana? Bisa dilihat bahwa P1, mana ini P1 ya, waktu tunggunya 6. Karena waktu kedatangannya kan sama ya, jadi nggak perlu dihitung, tinggal diabaikan aja. Kalau sama itu artinya waktu kedatangannya atau arrival time-nya itu 0 semua. Lalu P2 dia datang ke dieksekusi milidetik ke 0. P3 dia dieksekusi milidetik ke 16. P4 dieksekusi milidetik 18. P5 dia dieksekusi milidetik per 1 ya, bukan pertama, 1. Sehingga apabila dibuat rata-rata, maka 0, 6 tambah 0 tambah 16 tambah 18 tambah 1, 22 tambah 18
41 bagi 5 berarti 8,2 mili detik. Itu untuk priority scheduling. Ini lebih sederhana. Caranya sederhana, tinggal menambahkan prioritas eksekusi. Lalu ada round robin yang terakhir ya. Untuk round robin ini sebenarnya caranya sama kayak FCFS, di mana yang pertama kali datang itu yang pertama kali dieksekusi. Tapi bedanya di round robin ada yang namanya quantum time. Ada quantum time. Quantum time itu adalah batas lama waktu eksekusi untuk dijeda dulu agar bisa dilanjutkan ke proses yang lain. Apabila burst time dari proses yang dieksekusi itu nilainya lebih besar dari quantum time. Tapi apabila burst time-nya suatu proses itu lebih kecil dari quantum time, maka proses itu akan selesai sebelum quantum time tercapai. Contoh nih, nilainya ini kan sama persis seperti yang FCFS tadi ya, yaitu P1 24, P2 3, P3 3 dengan quantum time 4. Maka ketika dibuat grand chat-nya, yang perlu kita perhatikan adalah quantum time-nya sebesar 4. Dan yang dieksekusi adalah yang pertama, P1. P1 dia dieksekusi sampai ke milidetik 4 berhenti. 4 berhenti, dilanjutkan P2. Karena dia berhenti, maka berhenti di milidetik keempat, maka dia masih tersisa 20. Lalu P2 dieksekusi. P2 karena cuma 3 lebih kecil dari quantum time, maka P2 dah langsung selesai. Ya, P2 selesai. P3 karena dia juga lebih kecil dari quantum time, maka P3 langsung selesai juga. Setelah ini selesai, maka dilanjutkan lagi ke P1 tadi yang tertunda, proses yang belum selesai tadi. Maka 20 dieksekusi sebanyak P4 nih ya. P4 20 bagi 4 berapa? Oh, dieksekusi sebanyak 5 kali ini. P1 dieksekusi sekali, berhenti dulu jeda, nyari proses lain apakah ada. Oh, ternyata tidak ada. Dieksekusi lagi kedua kali, berhenti lagi ya, nyari proses lain apakah ada yang perlu dieksekusi, ternyata nggak ada, maka dieksekusi lagi P1, dia berhenti lagi karena sudah sampai 4 detik kan setelah dieksekusi tadi, lalu dia dieksekusi lagi ke 4 dan terakhir dieksekusi ke 5, barulah dia selesai. Nah, di sini kita bisa lihat rata-rata waktu tunggunya bagaimana. Oh, untuk P1 ternyata dia punya waktu tunggu sepanjang 6. 6 itu dari mana? P1 waktu tunggunya 0 nih ya. 0 berhenti di 4 baru dieksekusi lagi ke milidetik 10. 10 kurangi 4 berarti 6. 6 tambah 0 berarti tetap 6. P1 waktu tunggunya 6. P2 dia dieksekusi setelah P1 selesai di quantum time-nya, maka dia dieksekusi mulai milidetik keempat ya. P3 dieksekusi setelah P2 selesai, karena nggak sampai P quantum time maka dia cuma bertambah 3 ya, karena P2 tadi prosesnya cuma 3, burst time-nya cuma 3, maka dia waktu tunggunya 7. Sehingga bila dijumlahkan 6 tambah 4 tambah 7 dapatlah 17 bagi 3 dapat 5,6 mili detik. Dengan menggunakan quantum time atau menggunakan round robin scheduling, ternyata juga bisa untuk memperkecil waktu rata-rata tunggu eksekusi dibandingkan yang FCFS. Ini ya, kalau FCFS kan dapatnya segini tadi, 17 mili, lumayan besar. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Silakan yang mau tanya.
Ya, gimana Mas? Yang apa ini, yang algoritma apa Mas? Yang algoritma apa? Yang FCFS jika bootstrapnya sama. Terus? Halo? Mana yang tanya tadi? Yang prioritas, Pak. Oh, yang prioritas. Mana? Bentar, saya buka priority. Nih, gimana? Jika bootstrapnya sama, Dan prioritasnya sama, proses mana yang duluan, Pak? kalau priority tidak melihat dari bootstrapnya Mas. Priority itu melihat dari prioritasnya. Kalau dia nilainya sama prioritinya, maka dilihatnya dari urutan prosesnya ini. Misalkan P1 sama P3, maka yang dieksekusi dulu adalah P1 meskipun prioritasnya sama-sama 3, karena di sini tidak ada rival time. Gitu Mas. Oke. Ada yang tanya lagi? Pak, untuk yang tadi ditanya sama Google, Mm-mm. bootstrapnya sama nggak, Pak? Bootstrapnya sama untuk yang ini ya, priority ya. Ada kemungkinan bootstrapnya sama, tapi bootstrapnya ini kan untuk priority diabaikan. Kalau ini bootstrapnya dilihat di priority, maka yang dieksekusi dulu adalah P4 kan harusnya kan. Tapi karena dia prioritas yang terakhir ya ini diabaikan. Jadi untuk priority itu tidak melihat bootstrapnya. Ada lagi? Cukup? Diam, saya rasa diam itu antara paham sama bingung. Weh, pertanyaan macam apa itu? Akan muncul ya, saya akan munculkan. Nanti akan muncul. Pak, lah nanti kalau di UAS saya pedomannya berdasarkan materi yang ini atau di buku, Pak. Sebenarnya itu sama ya, Mas. Cuma bedanya kalau di buku tuh dia pakai grab, kalau di sini dia pakai Gantt chart. Dan nanti kalian gambarnya mau pakai grab silahkan, mau pakai Gantt chart silahkan. Tapi kalau menurut saya hitungnya gampang pakai Gantt chart ini ya, daripada pakai grab. Ada lagi yang tanya? Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Nggak kerasa kan, udah 1 jam aja. Ini tadi saya ada janjian menyampaikan juga untuk kelas selanjutnya. Ya, jadi minggu depan libur. Kok minggu depan libur? Besok ya, bukan minggu depan. Besok itu libur, silahkan tetap utamakan protokol kesehatan. Jangan buat wisata dulu, wisata nanti dulu, dipending dulu. Apelnya di kampus hari Kamis dan Jumat libur Mas, Sabtu Minggunya masuk. UAS itu tanggal berapa ya kemarin? Saya tuh buka pengumuman dari Prodi lupa lagi. Tanggal 11 ya. Ada libur 1 minggu dulu ya Mbak ya, kalau nggak salah ya, sebelum UAS ya. Cuma maksudnya libur itu nggak ada perkuliahan, ada jeda dulu kalau nggak salah. Ada nggak sih? Coba dilihat di itu deh. Kayaknya gitu kayaknya. Saya belum lihat kalender soalnya. Gitu Mas. Jadi kayaknya tanggal belasan itu karena yang UAS nanti adalah FEBIS dulu, baru FATEK. Kalau kemarin ketika UTS itu FATEK dulu, baru FEBIS. Ini dibalik UASnya, FEBIS dulu baru FATEK biar gantian. Kenapa kok dibuat gantian? Biar e-kampusnya tidak berasap gitu ya. Gitu. Dan nanti untuk lebih jelasnya biasanya tetap akan diumumkan melalui e-kampus. Jadi simak informasi yang ada di e-kampus. Jadi untuk waktu pengumpulan UAS biasanya nanti lebih pendek daripada waktu pengumpulan
UTS ya untuk mata kuliah saya ya, paling 3 hari. Jadi misalkan UAS kalian hari ini, maka pengumpulan maksimalnya tambah 3 hari, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Sabtu pagi, Sabtunya itu udah batas pengumpulan. Gitu. Kenapa kok lebih pendek Pak? Ya karena segera saya buka ujian susulan ya, biar nilai bisa segera saya inputkan. Ada yang tanyakan lagi? Cukup? Cukup ya? Ya serasa itu silahkan. Yang liburan di rumah aja, liburan di rumah kan bisa main Among Us bareng teman-teman atau Mobile Legends silahkan. Atau mau jualan daster atau mau jualan jersey, yang mau jualan jersey Arsenal ya silahkan, lagi jaya-jayanya kan, Arsenal kan lagi itu ya, performanya konsisten ya, iya konsisten kalah, iya iya kan lagi konsisten itu Arsenal, jadi mungkin fansnya mulai banyak. Ya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Silahkan materinya dipelajari lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.